Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kabak Umum LDikti Wilayah 15, Bapak Agustinus MBP Fahik, SIPMA. Yang terhormat narasumber kami pada pagi hari ini, Bapak Kelvin Profesor Dr. Kelvin Rantelobo, STMT, Insinyur Profesional Madya. Selamat pagi Pak. Juga yang telah hadir kami hormati Bapak Moderator, Bapak Julius Atanesap, STMN, Insinyur Profesional Madya. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi hari ini kita akan langsung memulai kegiatan dengan mendengarkan materi dari Bapak Moderator, dari Bapak narasumber kita pagi hari ini, karena kemarin sudah kita buka kegiatan, jadi hari ini kita langsung saja mengikuti materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilakan bagi Bapak narasumber dan Bapak moderator untuk mengambil tempat di depan. Yang terhormat Bapak Kabak Umum LLDikti 15, yang terhormat narasumber Prof. Calvin, yang terhormat Bapak Ibu peserta BIMTEK, penulisan proposal penelitian dan pengabdian BIMA tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Julius Atanesap, sebagai moderator untuk kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, berbicara tentang proposal penelitian dan pengabdian BIMA. Kalau kita lihat pada 2025 ini begitu banyak skema penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian pada tanggal 21 Oktober kemarin, Kemdikti Saintek melalui riset pengembangan, Dirjen Pengembangan telah meluncurkan beberapa kegiatan untuk penelitian dan pengabdian pada tahun 2026. Skema penelitian dan pengabdian sangat lumayan banyak, sehingga kadang-kadang kita sebagai peneliti dan pengabdi susah untuk membuat proposal. Harus memperhatikan banyak hal yang ditulis dalam panduan. Melihat hal ini, maka LLDikti 15 merasa perlu untuk mengadakan BIMTEK, dan pagi hari ini ada Profesor Calvin yang akan membagikan ilmunya. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Di CV-nya, di kurikulum vitae-nya itu saya lihat banyak sekali skema penelitian dan pengabdian yang dimenangkan oleh Prof. Calvin. Jadi pada pagi hari ini beliau akan membagikan materi tentang bagaimana menulis proposal penelitian dan pengabdian yang baik. Kita punya waktu Prof sampai jam 10 kurang untuk sesi yang pertama ini, sehingga mungkin tidak perpanjang waktu. Prof bisa mulai dengan presentasinya, kemudian nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Kesempatan diberikan kepada Prof. Calvin. Silakan Prof.
Makasih Pak Moderator. Bapak Ibu sekalian, mungkin izinkan saya berdiri biar dekat dengan slide ya. Next. Ya, alat saya tidak berfungsi. Next. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oh ya, sudah. Mohon koneksinya sedikit terganggu Bapak Ibu ya. Iya, mungkin kita mulai. Pertama-tama saya berterima kasih buat LDikti ya. Saya berdiri di sini sekali lagi Bapak Ibu bukan karena tadi disebutkan ada beberapa kali menang dan seterusnya ya. Kemungkinan saya beruntung saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang akan saya bagikan dan kita sama-sama ya. Makanya saya memberikan kita sharing ya, kita berbagi. Mungkin kebetulan saja saya menggunakan beberapa hal yang mungkin buat yang lain tidak ya. Nanti kita lihat ya. Jadi sekali lagi bukan karena terlalu paham mengenai proposal dan seterusnya. Saya juga sering ditolak ya, di reject. Jadi pengajuan proposal kemudian ditolak itu biasa. Itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau kita tidak mengambil pelajaran ya, baru usul kembali. Mungkin tanggal 20-an ya Pak Menteri saja pernah mengingatkan bahwa beliau itu pulang S3 dia minimal 3 kali baru bisa lolos di sistem. Jadi kalau di reject santai aja Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Jadi kita sharing ya. Ya, pengajuan awal proposal sebetulnya perlu dari motivasi kita Bapak Ibu ya. Dan ini yang ya poin awalnya ini biasanya kelemahan kita ya. Apakah karena merasa pemula atau saya mungkin bukan S3 jadi ya ngapain capek-capek. Ya, ini salah satu. Jadi modal awalnya itu adalah semangat. Nah ini kita bisa lihat nih Bapak Ibu yang hadir di sini kan. Berarti Bapak Ibu yang semangat gitu. Ini juga yang menjelaskan kenapa jarang yang lolos. Ya, karena dari semangat saja, dari motivasi buat proposal, kita sudah tidak terlampau, ya orang Jawa bilang terlalu tunggu ngotot ya. Kemudian dari survei, yang lolos itu adalah penelitian yang sebetulnya, jujur kalau kita cermati kontennya, itu tidak terlalu wah, malah yang sederhana. Tetapi kita kerjakan dengan teliti. Ya. Kira-kira ini awalnya Bapak Ibu ya. Ini penelitian dari panduan 25. Karena 26 mungkin dalam waktu dekat akan launching. Tim sedikit kebingungan mungkin ya di 26 ini karena ada banyak, tadi Pak Moderator sudah bicara ya, ada tambahan ya, ada tambahan skema yang tidak ada di 25. Jadi ini kita coba lihat atau kita
ambil dari patokan tahun lalu ya, dari panduan 25. Jadi penelitian, nanti kita juga lihat pengabdian seperti apa, sehingga kesempatan ini izinkan saya kita gabungkan Bapak Ibu ya, penelitian dan pengabdian. Jadi tidak terlalu fokus, tidak apa-apa ya, yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti secara dasarnya saja. Jadi penelitian ada dasar, ada terapan. Nah, langkah pertama setelah kita sudah menyiapkan, ya mau tidak mau kita baca ulang-ulang panduan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, panduan yang dikeluarkan oleh kementerian itu kita harus baca ulang-ulang ya. Maksudnya apa, tujuannya apa, sampai spesifikasi yang diperlukan untuk setiap skema itu kita harus pahami. Jadi penelitian dasar dan penelitian terapan misalnya ya, menentukan saja kita mengusul di dasar atau terapan itu sudah masalah ya, kalau kita tidak paham ya buku panduan. Jadi yang pertama memang kita harus tahu riset kita ini ranahnya di mana ya. Apakah dasar dan apa penelitian. Ya mungkin untuk ini nanti Bapak Ibu bisa baca panduan ya. Kita lebih kepada tip trik saja ya dan proposal. Nah ini kebetulan Prof. Dirman sudah ada, Pak Dirman. Nanti beliau akan tambahkan kalau ada yang kurang. Ini pengabdian Bapak Ibu ya. Jadi berbasis pengabdian, ciri utama dari pengabdian adalah penerapan ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kunci di pengabdian itu adalah apa yang sudah kita capai ya. Jadi produk atau metode atau apapun namanya yang akan kita implementasi kepada mitra itu sudah dalam bentuk produk jadi ya, yang bisa langsung diimplementasikan. Jadi tidak ada istilah prototype, tidak ada uji coba ya untuk pengabdian. Nah kegagalan utama di pengabdian ya ini. Kita mengusul sebuah usulan berdasarkan teknologi yang akan kita terapkan, tapi itu belum matang ya. Jadi kata kuncinya adalah penerapan ya, apa yang kita lakukan ya. Oke. Karena ini syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa baca dari panduan ya. Ya. Ya, ini saya ambil dari buku panduan 2025 ya. Dan sekarang kalau Bapak Ibu lihat di akun Bima Bapak Ibu, itu sudah banyak ya, macam-macam. Seperti pengabdian, pemberdayaan masyarakat yang kami sedang jalankan sekarang dengan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu salah satu skema yang di 25 di panduan itu tidak ada, tapi sekarang sudah jalan ya. Jadi terbagi 3 Bapak Ibu ya, berbasis masyarakat, kemudian berbasis kewirausahaan, dan berbasis wilayah. Nah mungkin segmen kita ini kebanyakan di sini ya Bapak Ibu ya. Sama dengan tadi di penelitian, kita mungkin akan lebih banyak di sini ya, dosen pemula, karena itu yang mungkin di LL Dikti banyak ya yang bisa, dan fundamental. Ya, jadi ajang dosen muda, ini ajang pembuktian nih, seharusnya di dosen pemula
Ya, kalau boleh LLBT saya sarankan minta tiap pimpinan institusi ya mewajibkan dosen muda harus mengusulkan proposal apapun itu ya. Karena diterima apa tidak nanti urusan kedua. Yang penting usul dulu. Yang penting usul dulu. Ya. Kalau bisa. Ya mungkin dari LLDT bisa ini dan diberikan insentif lah ya. Jadi si A, dosen A mengusulkan dan melampirkan screenshot bukti summit itu sudah ada insentif. Nah, nanti tiap institusi yang menentukan insentifnya. Kalau lolos tambah lagi karena satu proposal itu akan menuju proposal yang lain. Ya. Tidak mungkin 1000 langkah kita mulai dari 100 langkah ya pasti satu langkah pertama. Satu proposal seperti yang awal tadi itu sudah langkah awal yang sangat berat Bapak Ibu ya. Nah untuk memulainya saya sarankan ya di dosen pemula. Apalagi banyak yang muda-muda nih ya. Dan nanti setelah minimal 1 kali di sini baru beranjak ke fundamental apalagi kalau sudah pulang doktoral seharusnya di sini ya nanti setelah di fundamental menghasilkan paten terapannya sudah kita bergeser ke sebelah kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya jadi memang kita harus bertahap. Ya, jadi kita coba ya berbasis masyarakat PKM yang biasa ya. Nah ini yang paling umum kita bisa gapai ya. Ya ini saya cuplik juga dari kementerian ya. Alasan penolakan ternyata yang tidak lolos administrasi itu lumayan Bapak Ibu ya 5 ribuan. Jadi dalam pengusulan ada 2 tahapan penting. Kita dievaluasi oleh secara administrasi. Nah biasanya ini Dex Evaluation itu by system. Ini yang kalau itu sudah gagal berarti berikutnya kita tidak akan direview ya. Masuk ke review direview secara substantif oleh reviewer nasional. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus ketat dalam administrasi. Nanti kita lihat apa-apa saja itu ya. Karena ini yang syarat utama. Kalau tidak lolos dari Dex Evaluation mengenai administrasi kan tidak mungkin kita diikutkan lagi. Itu sudah reject itu. Ya. Dan kadang ini hal sepele Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kadang hal sepele ya. Ya, kadang hal sepele. Nanti kita lihat ya apa-apa itu. Ya, kontennya. Ini contoh saja daripada ambil orang lain, saya ngambil diri saya sendiri. Ini Bapak Ibu jangan lihat skor Sinta saya yang jelek ya. Jadi penelitian dengan total mungkin dengan anggota mungkin sudah 16 atau 17 ya. Nah saya sedikit lambat di pengabdian. Nah ini yang saya akan bagi kenapa saya lambat di pengabdian ya. Dan baru 2 tahun terakhir ya kita bisa bermain di pengabdian. Ini sampailah saja. Jadi Bapak Ibu harus pertajam di skor Sinta. Nah ini salah satu bagian. Saya ini rendah Sinta saya. Malah di 27 itu usulan yang di atas itu seharusnya minimal 700. Kemudian Bapak Ibu juga kalau boleh sudah punya untuk bermain di terapan kita harus punya paten ya. Tapi itu nantilah. Yang jelas Bapak Ibu harus memperbaiki indeks Sinta dan data-data yang ada di PDPT ya. Nah, itu nanti diurus di LLDT.
Karena kalau ini tidak clear, ya, tidak jelas data kita, itu salah satu dan poin awal kita gagal di administrasi. Jangankan itu Bapak Ibu ya, begitu kita masuk ke akun Bima kita, kan Anda eligible ya, kita tidak eligible. Kan itu dulu ya, kita harus eligible baru bisa seterusnya. Nah kalau tidak eligible bagaimana mau bisa usul? Jadi harus pertajam ya skornya. Ya kita baru masuk nih. Bagaimana sebuah proposal yang baik? Baik sebetulnya multi tafsir ya. Tentu baik harus dari sisi reviewer. Begitu Bapak Ibu ya. Karena mereka yang nguji, mereka yang nilai. Jadi dalam mengusulkan proposal, mindset kita itu gimana kalau review menilai? Ah itu. Pola pikir review itu yang kita gunakan. Makanya Bapak Ibu ya sering-sering kontak dengan orang yang sering mereview. Sama jurnal. Begitu kita submit jurnal atau bikin jurnal, kita harus dalam mindset kalau review menilai kira-kira bagaimana. Nah kita nanti coba lihat ya. Yang pertama itu Oke, Bapak. Topik ya yang relevan. Nah ini mungkin isu biasanya tiap tahun topiknya atau fokus topik itu sedikit berbeda. Tahun lalu dan tahun ini mungkin ya ada tema-tema yang dititipkan ya. Nah ini yang kita harus jeli lihat. Kira-kira isu yang dalam arti kutip hot untuk kita bawa sebagai topik atau isu-isu yang review bisa tertarik begitu ya. Ini dengan catatan kita sudah lolos administrasi Bapak Ibu ya. Kita masuk dalam substansi ini. Jadi pemilihan topik ini sangat menentukan juga. Menentukan ya. Jadi kita ngambil topik yang up to date ya. Yang relevan ya. Tahun lalu misalnya kita di NTT kan stunting ya, yang berhubungan, ya mungkin itu menarik perhatian reviewer. Jadi topik tentu tidak sembarang topik Bapak Ibu, karena kita harus sesuaikan dengan kapasitas kita ya. Nanti kita lihat ya, apa-apa yang ini. Kemudian novelty ya. Nah ini memang novelty berbicara mengenai kebaruan, ini sedikit kompleks Bapak Ibu ya. Kita bisa saja mengklaim apa yang kita ajukan itu kebaruannya banyak. Tapi belum tentu orang yang menilai mengatakannya demikian ya. Karena itu kita harus meyakinkan diri kita bahwa novelty kita ini layak. Nah caranya kita bisa gunakan misalnya AI dan banyak tools. Ya sekarang lagi marak AI ya, mungkin Prof Dirman kemarin ya, kalau ada yang masih sempat, nanti juga ditanya Prof Dirman ya, waktu saya terbatas. Dengan AI kita mudah melacak kira-kira topik kita ini masih layak tidak ya. Ya mungkin nanti LLDT ya, kita mungkin satu topik lagi di berikutnya setelah ini, bagaimana menggunakan AI secara positif. Karena ini tool yang sangat powerful ya. Sangat-sangat bermanfaat. Sayang kalau kita tidak gunakan. Waktu kita sangat terbatas kalau kita membicarakan hal ini. Tapi saya pikir Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ChatGPT ya, dengan apalagi Gemini dan seterusnya ya. Itu bisa kita jadikan tools membantu kita melacak ya, daripada kita baca sendiri ya hasil karya orang lain. Kemudian ini kontennya ya sudah mulai kita mengambil, saya setir istilah SMART-nya, specify, bisa diukur, tercapai, relevan, dan time ya.
waktunya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, usulan kita itu dibatasi oleh durasi waktu. Ada yang cuma setahun, ada yang multi juga 2 atau 3 tahun. Ini logika dasar ya. Kalau kita mengusul sebuah proposal yang menurut review tidak bisa dikerjakan dalam setahun, itu pasti reject. Itu pasti reject. Ya. Jadi kita sesuaikan usulan kita. Makanya roadmap yang di atas ini sangat harus jelas ya. Itu biasanya ya, bukan buat yang kita yang pemula tidak terlalu memperhatikan. Padahal dari roadmap itu jelas kita bisa baca apa yang pertama kita lakukan, tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Jadi skema usulan kita monotahun itu harus kita perhitungkan dengan usulan, terutama nanti dengan anggaran dan seterusnya. Ya. Jadi harus logis Bapak Ibu ya, karena kita durasi waktunya terbatas. Kemudian luarannya juga ya. Nah ini kita dikejar-kejar oleh Scopus, kemudian paten ya lewat prototipe yang terapan. Nah ini juga dari awal kita harus pikirkan kalau kita mulai menyusun proposal ya. Jadi misalnya fundamental yang luaran wajibnya jurnal bereputasi, itu dalam bayangan kita sudah harus menuliskan luaran Scopus Q2 di mana. Ya. Kita nanti submitnya di mana, itu sudah terbayang Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak, ini mengurangi. Reviewer akan mengatakan bahwa kita tidak detail. Beda kalau kita menyebutkan jurnal Q2 di jurnal mana. Nah itu kita harus sebutkan di usulan kita biar detail. Persoalan apakah betul nanti kita usul ke sana, nanti kita lihat. Ya. Sama dengan di pengabdian ya. Kita kan dituntut cinta ya. Kalau bukan 4 ya 5. Kita harus sebutkan ya. Jurnal yang mana ya. Hindari jebakan. Jangan ambigu atau terlalu ambisius. Kemudian tertib panduan ya, seperti saya ungkapkan tadi, kita harus baca pelan-pelan, ulang-ulang, diskusi dengan teman sejawat, panduan yang terbaru. Ya, karena itu kompas kita ya dalam menentukan nanti konten proposalnya. Jadi jangan terlalu ambisius Bapak Ibu ya, biasa-biasa. Tapi ini juga kalimat yang tergantung kita ya. Baiknya tujuan kita itu kita diskusikan. Ya, ini gunanya rekan sejawat ya. Kita saling bertukar pikiran ya. Kalau di prodi atau jurusan Bapak Ibu ada grup riset, nah itu lebih bagus lagi. Ya, kita bawa dalam grup riset dan kita diskusikan. Orang biasanya berbeda sudut pandang dengan kita, bukan biasanya. Dan kita butuh itu, ya. Jadi lebih baik proposal kita itu kita diskusikan dulu, syukur-syukur teman sejawat bisa dalam arti tanda kutip mereview awal, ya, sehingga banyak masukan. Nah ini kalau budaya yang sudah maju ya, di tiap lab itu ada grup riset, ya, tentu ada satu pimpinannya dan biasanya ide proposal ini kita bicarakan di situ, kita bahas ya. Sehingga jelas tujuannya, tidak terlalu ambisius dan cocok dengan apa yang akan diusulkan. Dan terakhir ini disetujui oleh ketua LPPM atau apapun namanya ya. Nah ini biasanya ya, Bapak Ibu jangan bikin masalah dengan mereka, karena mereka yang setuju ya. Kalau mereka tidak setuju, proposal kita tidak akan disambit. Itu pasti ya. Jadi baik-baiklah dengan orang LPPM ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Ada banyak
hal yang ada di sini. Ya, mungkin next Pak. Ya, ini slide-nya di-share di Zoom ya, jadi agak terlambat. Tadi novelty sudah, metodologi ya. Jadi rancangan penelitiannya, ini dari sisi reviewer ya. Biasanya kalau kita reviewer, saya lebih tertarik, ini novelty-nya apa? Kebaharuannya apa? Bedanya apa dengan riset sejenis? Ya, karena reviewer juga kan orang yang terbiasa menggunakan AI. Jadi mereka pakai AI, kita juga pakai AI. Kira-kira seperti itu. Jadi topik kita dengan mudah dilacak. Ini sudah biasa nih, sudah banyak. Malah ini pengulangan dari riset-riset sebelumnya. Ya, kalau kedapatan seperti itu. Apalagi reviewer kan orang yang ahli di bidangnya. Ya, topik saya mengenai IT itu pasti akan direview oleh orang yang mengerti IT. Ya. Jadi secara substansi kita memang harus dari awal memikirkan ya, yang saya usulkan ini ada tidak novelty-nya. Ya. Nah ini novelty, mungkin Bapak Ibu yang sudah doktoral mungkin agak mudah kita ikuti ya, karena kita sudah melewati beberapa tahap. Mungkin teman-teman yang belum doktoral, novelty memang agak sedikit kompleks, tapi dicoba dan didiskusikan, terutama kalau di institusi ada teman yang ahli atau tahu mengenai bidang tersebut. Ya. Minimal kita bisa tunjukkan, dan itu muncul di pendahuluan, bahwa apa yang kita kerjakan ini ada perbedaannya dengan apa yang orang lain kerjakan. Nah, itu saja. Jadi perbedaannya secara signifikan dan kegunaannya, nah itu nanti dulu ya. Itu nanti kita sesuaikan dengan tujuan proposal. Metodologi, nah ini kalau novelty-nya sudah ada ya Bapak Ibu ya, berarti kita tinggal bagaimana cara mencapai itu. Muncullah metodologi. Jadi metodologi ini seharusnya mudah dipahami. Ya, tidak usah bertele-tele ya. Kalau menggunakan alat disebutkan, prosesnya disebutkan, sehingga yang membacanya, reviewer yang menilainya bisa cepat paham. Oh ya ini logis nih. Dalam setahun dengan cara ini, dengan perangkat ini bisa. Ini bisa. Itu berarti kita diberikan nilai yang lumayan. Tapi kalau metodologinya tidak masuk akal, terlalu mengada-ada, itu nilainya akan sedikit Bapak Ibu ya, dan reviewer tidak terlalu tidak simpatik lah seperti itu ya. Bisa-bisa dengan metodologi yang tidak jelas kita bisa langsung di reject ya, walaupun secara penelitian nilai-nilai ini ada, komposisinya ada. Jadi metodologi harus kuat, indikatornya harus terukur dengan baik ya, terutama di kuantitatif ya. Ini biasanya riset kuantitatif jatuhnya di indikator. Tidak jelas. Ya. Kalau kualitatif ya tidak aja. Kalau secara jumlah kuantitatif itu mudah, kita berapa jumlah, oh ini produksinya naik, itu jelas itu. Tapi kalau kualitatif secara, nah ini harus dipikirkan ya, indikatornya apa? Poinnya metodologi dan indikator itu mudah terukur. Ya, ini karena yang susah di. Kemudian kapasitas tim ya.
Jangan sembarangan memilih tim. Karena di panduan juga kan ada kalau boleh berbeda bidang. Ya. Kemudian sudah disarankan juga dari yang profesional atau di luar kampus juga tidak masalah ya. Makin banyak bidang itu makin menarik. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu harus mengangkat tema yang memang mengikutkan banyak bidang ini. Nah ini yang lagi populer ya, multidisiplin. Ya, secara logika masalah atau topik yang melibatkan banyak bidang itu kualitasnya cenderung lebih baik dibanding kalau cuma satu bidang. Apalagi kalau kita bicara mengenai dampak ya. Sekarang mana ada masalah yang tidak terkait dengan banyak hal. Ya, teman-teman yang bidangnya sosial ya. Ya, sosial kemasyarakatan sangat beragam ya. Oke. Tim, saya balik lagi ke tim. Bapak Ibu harus yakin bahwa tim yang masuk itu bukan asal kita ngambil dari sekitar kita ya, karena satu hari sudah mau tutup ini kurang anggota kemudian telepon kiri kanan kan. Lu siap kosong ya? Tidak mas. Tidak ya Bapak Ibu ya, harus dilihat. Jadi CP minimal kita tahu lah. Siapa dia bisa berkontribusi nanti seperti apa, baru kita ikutkan. Ya. Jadi jangan asal-asal Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan asal-asal. Jadi itu lemahnya. Kemudian dampaknya, ini adalah dampak ya. Jadi setelah novelty dampaknya, mungkin ini perlu terutama untuk terapan ya, harus ada dampak ya. Dengan apa yang kita usul, perubahannya seperti apa di masyarakat itu, masalahnya bisa berubah seperti apa ya, harus berdampak. Nah ini jargon untuk kementerian tahun lalu ya, Pak Menteri sudah Kemendikbud berdampak. Itu harus muncul di pendahuluan kita ya. Kalau boleh tujuan, dampaknya seperti apa? Anggaran nanti kita lihat ya, harus ya RAB-nya proporsional ya, mengikuti aturan. Nah ini juga salah satu poin ya. Jadi kalau anggarannya mengatakan terutama di pengabdian ya Bapak Ibu ya, di atas 50% biaya untuk berangkat. Ya jangan coba-coba di bawah 50%. Kita ikuti. Ya. Transportasi dan seterusnya mungkin 15%. Kita ikuti ya. Dengan di RAB di RAB-nya kita ikuti panduan. Kriteria penilaian nanti ikuti di buku, repair, oke. Jadi novelty, dampak, dan track record. Kemudian RAB ya. Sekali lagi administrasi ya Bapak Ibu ya. Kita harus meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi syarat administrasi. Tadi kita sudah bicara mengenai tim, tapi kita ulang lagi ya. Jadi ada 2 sampai 3 ya kadang. Dimaksimalkan Bapak Ibu ya. Tahun lalu kementerian sudah sangat pelit ya mengikutkan tim. Ada yang cuma 2. Jadi 1 ketua 2 anggota. Ada yang 1 ketua 3 anggota. Tapi rata-rata 2 ya. Di pengabdian juga begitu. Ya. Konsekuensi kita akan nambah di mahasiswa dan dari tim-tim yang dari luar institusi. Kemudian pastikan NIDN-nya valid. Kalau mahasiswa NIM-nya, NIM-nya valid karena itu by system. Jadi jangan last minute masukkan orang tiba-tiba orang tersebut tidak bisa login misalnya ya, tidak bisa valid datanya di PD Dikti. Nah ini kadang nih, sehingga sebelum jam 12 malam last minute setengah jam terpaksa kita cari orang lain yang eligible. Jadi yakinkan dulu tim ini eligible. Ya.
Kalau ada waktu minta yang bersangkutan akses Bimanya dan dia melihat eligibilitasnya ya. Ini yang utama nih. Dia eligible tidak untuk skema yang kita ikutkan. Jadi kita sendiri harus dulu meyakinkan diri kita ya untuk eligible. Setelah itu baru tim. Jadi jangan last minute ya atau 1 hari setelah itu baru kita ini masih kurang ini telepon kiri kanan dan kita biasanya dapatkan orang yang tidak eligible. Sampai jam 12 malam tidak ada dan kita tidak bisa submit gara-gara kita cari tim yang terlambat ya. Ini banyak kasus nih Bapak Ibu. Oke, kekhususan evaluasi ya. Tadi RAB-nya sudah ya, kemudian kesesuaian aturan lokasi ini RAB sesuai dengan PMK dari Menteri Keuangan tiap tahun mengeluarkan yang baru ya aturannya, misalnya honor teknisi maksimum berapa ya, transport maksimum berapa, kita ikuti ya aturan untuk RAB. Ini saya cepat-cepat aja Bapak Ibu ya. Kelengkapannya itu kalau kita menang ya, itu harus tertib administrasi ya Bapak Ibu ya, kwitansi dan seterusnya. Mungkin itu topik yang lanjutan ya. Nanti mungkin Pak atau dari LDikti menyempatkan diri bikin satu ini untuk khusus di anggaran, karena ini yang paling buat pemula ini yang kesannya berat ya. Bagaimana mengelola anggaran di sebuah penelitian atau pengabdian ya biar nyaman ya. Karena kita dosen ini tidak terbiasa kita nyimpan kwitansi ya. Ya kita maksimalkan ya. Pertama tadi ya persiapkan data diri kita ya. Sinta kita perbaiki, kemudian semua data-data kita. Nah, ada beberapa kasus data kita sudah ada, tapi tidak divalidasi oleh admin PDDikti di tiap institusi ya. Kalau kita mungkin di LLDikti ada adminnya dan ada di institusi ya. Segera dilapor Bapak Ibu ya, biar divalidasi. Ya. Sekedar informasi, misalnya pengabdian, sebetulnya kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam hibah bima itu kita bisa laporkan. Nah ini untuk terutama untuk di Sinta, Bapak Ibu ya. Tapi itu diinput oleh admin dan divalidasi oleh admin. Jadi data di Sinta itu ya nanti Ibu Bapak lihat lagi ya syarat-syarat bagaimana nilai-nilai di sini itu kita bisa upgrade ya, buku kegiatan-kegiatan lain. Nah itu biasanya harus berhubungan dengan admin di institusi ya. Sekali lagi admin Sinta ya Bapak Ibu ya, biar cepat divalidasi sehingga di Sinta valid. Karena kalau dari Sinta tidak beres, nggak mungkin masuk ke Bima ya. Nah ini data sinkron ya, saling berhubungan. Sekali lagi saling berhubungan ya. Sinkronisasi Sinta, PDDikti, kemudian update. Oke sudah tadi anggota RAB. Memang persaingannya semakin ketat. Nah ini ya, jadi tadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kalau kita merasa tidak terlalu di novelty, mungkin di bidang lain ya, metodologinya harus jelas, roadmap-nya harus jelas, karena penilaian kan ada komposisinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian ya kata kunci, ini berhubungan dengan tema atau isu yang ada ya. Kita milih keyword yang kira-kira lagi hangat ya.
kira-kira menarik perhatian review ya, pencitraan ya, dan ini perlu Bapak Ibu ya, diarahkan ke keyword, narasi kalau boleh dibuat sesederhana mungkin, artinya orang atau reviewer bisa mengerti. Nah ini seharusnya dengan tim yang solid Bapak Ibu ya, teman sejawat kita berikan dulu sehingga tolong Pak baca dulu beta proposal deh kira-kira bagaimana. Itu ya. Dan kalau beliau bikin proposal tidak apa-apa, kita bertukar ya. Jadi kita review diri sendiri dulu ya di tim. Hindari jargon yang berlebihan, gunakan bahasa akademik yang jelas dan ringkas. Nah ini ya. Karena hal sepele ya, hal sepele. Oke, simulasi review tadi ya, di tiap institusi ada syukur-syukur sudah ada review internal. Kalau kami di Udana mungkin sudah ada ya, ada beberapa bidang. Nah Bapak Ibu maksimalkan ya teman-teman review itu ya. Ya mungkin perlu diatur mungkin dari institusi ya. Kemudian, nah ini sebetulnya opsional ya. Ini cuma meyakinkan saja bahwa proposal kita itu memang masih memenuhi tingkat kemiripan yang layak. Seperti kalau kita usulkan sebuah jurnal, malah jurnal itu lebih ketat lagi ya. Jadi ini opsional Bapak Ibu ya, opsional, sekali lagi opsional, dan ini tidak disebutkan juga di BIMA 25 tahun kemarin belum memberikan poin ini, tapi sebagai dari sisi akademisi ya ada novelty, ini kemungkinan besar akan dilakukan oleh reviewer yang sangat-sangat mementingkan kebaruan ya. Artinya apa? Kalau kemiripannya tinggi ya, logikanya berarti dia banyak mengambil dari internet. Itu saja ya. Dan kalau banyak mengambil dari internet berarti dia cuma copy paste ya. Ide dan novelty-nya kemungkinan rendah. Kira-kira begitu logika dasarnya. Sehingga ini terakhir nih dicoba ya Bapak Ibu ya. Dan ini opsional. Mudah-mudahan di tiap instansi Bapak Ibu ya sudah ada langgan minimal Turnitin ya. Atau kalau tidak bisa minta tolong teman-teman yang lagi sekolah di luar untuk cek. Kalau sudah di bawah 20 kita sudah yakin nih unsur kemiripan, dan itu biasa dihubungkan dengan plagiarisme ya. Nah, itu rendah ya. Tapi ini opsional ya. Kemudian kita buat ini terakhir nih ya, kita bagian-bagian terakhir kita buat checklist ya. Checklist. Kira-kira proposal kita checklist ya, mana yang belum, mana yang tidak ya, mulai dari apakah aktif, apa sinkron ya. Ini buat kita dan nanti buat tim ya, dicek juga. Jadi dari awal kita udah siapin tim nih. Tolong Pak cek juga akunnya, jangan sampai bermasalah. Kalau bermasalah kan kita dari awal sudah ganti tim. Ya. Profil kemudian diperbaiki Bapak Ibu ya. Anda profil kita sebagai peneliti itu selain di Sinta itu tergambar di misalnya di Google Scholar. Google Scholar. Ya, jangan lupakan ya. Satu namanya. Jadi diperbaiki Bapak Ibu ya, diupdate. Scopus kita susah menjangkau karena itu berdasarkan artikel kita ya. Tapi biasanya kalau ada artikel kita dengan walaupun kita cuma co-author misalnya dan itu tidak ada di Scopus, itu kita bisa hubungi pengelola Scopus. Biasa ini kesalahan database, tapi jarang sih ya. Atau lambat kadangnya kita bisa mengirimkan email ke mereka ya.
Jadi profil kita ya, memang mudah dilacak ya. Jadi ini juga kemungkinan akan dilakukan oleh reviewer. Reviewer akan lihat profil kita di Scopus seperti apa, profil kita di Google Scholar seperti apa, dan lain-lain ya. Termasuk ya postingan-postingan mungkin ya di web mana atau di mana. Jadi Bapak Ibu, karena ini zaman AI dan apa yang tidak bisa kita lacak di AI termasuk reviewer, hati-hati posting ya, jaga diri begitu ya. Kami dari orang IT kadang wanti-wanti, begitu kita memposting sesuatu di internet, mau di Facebook lah, media sosial lah ya, itu berarti bagian orang lain dan mungkin tidak bisa akan kita hapus lagi seumur hidup. Sekali lagi ya, tidak bisa kita hapus. Dan itu mudah orang melihat dan mengikutinya, men-track. Apalagi yang mengerti forensik data, itu mudah. Nah, reviewer ini sudah mulai berganti Bapak Ibu ya. Data terakhir itu mungkin umur-umur mereka yang reviewer, paling kalau seumur saya itu tinggal bilang tidak terlalu banyak ya. Apalagi umur 60-an. Jadi reviewer itu umur yang paling banyak itu 40 sampai 50 ya. Guru besar yang ada di Indonesia yang masuk review. Artinya mereka melek IT. Data kita dengan mudah mereka lacak. Ya mungkin nanti data yang muncul tidak ada hubungannya dengan proposal kita, tapi mereka bisa dapatkan. Nah ini nanti mempengaruhi penilaian mereka. Apalagi bidang lain ya Bapak Ibu ya, ini mungkin bukan cuma pengusulan proposal, bidang lain juga ya. Jadi media sosial terlalu masif, kalau boleh tahan diri lah ya, kalau memang tidak terlalu penting, tidak perlu diumbar begitu ya. Tidak perlu ya. Memang orang akan mikir, apa hubungannya reviewer dengan data-data kita? Tapi ini begitu gampang ya. Jadi misalnya bidang saya mengajukan sebuah proposal, reviewer akan melacak data saya sesuai dengan keyword atau apa yang saya keilmuan saya. Nah, data-data lain akan muncul sehubungan dengan saya. Ini sebetulnya lebih kepada bagaimana reviewer itu yakin bahwa si A ini bisa mengerjakan apa yang dia usul, sebetulnya itu. Nah, kalau data kita di medsos dia dapat, kemudian, ini gimana nih? Jadilah, dan reviewer itu tidak seperti awalnya, dan itu akan mempengaruhi penilaian. Ya, jadi pencitraan profil kita ini memang masa yang susah buat Bapak Ibu ya. Jadi profil tolong dibuat positif, ya. Sekali lagi positif, sehingga usulan kita juga akan berdampak positif. Persetujuan ini ini saya ngambil dari data yang lama nih ya. Substansi jelas tadi Bapak Ibu ya, judul, latar belakang, rumusan, kemudian smart ya, metodologi, kemudian luarannya harus terukur. Hilirisasi keberlanjutan ini terutama untuk terapan, ya mungkin saya lewatkan saja. Tim tadi kita sudah singgung ya, harus berhubungan dengan apa yang kita usul ya. Jangan ngambil karena bepo kawan nih, ini bestie nih, kasihan dia. Tidak ya Bapak Ibu ya, betul-betul kalau profesional ya, kita profesional secara ilmiah lah ya. Mahasiswa juga yang dilibatkan harus jelas ya. Kemudian mitra terutama untuk terapan itu wajib ya, sama wajibnya di pengabdian ya. Jadi sekarang Bapak Ibu diperbanyak data mengenai mitra ya.
Oh, jadi kemana-mana itu kalau boleh kita harus dapat mitra. Jadi kalau di rektorat misalnya MOU, seharusnya datanya ada di kita. Ini kira-kira cocok kita datanya mitra ini bisa tidak ya? Dan ini hubungan baik ya, ini personal kita dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan seterusnya. Ya, di pengabdian itu malah kelurahan ya, mitra kelompok tani kelurahan mana, nah itu kita harus bina. Ya, anggaran oke. Sorry, sedikit lagi Pak. Dokumen ya mungkin ada ya CV ditulis dengan baik lah, jangan asal comot ya. Kemudian surat-surat pernyataan dan seterusnya. Ya. Oke, ini benchnya ya. Nanti Bapak Ibu nanti saya bagikan slide-nya. Ini waktu kita terbatas, jadi kira-kira ada. Ini juga saya ambil dari sumber yang lain. Misalnya topik ya, ringkas, fokus, kemudian prioritas nasional. Nah yang gagal itu lemah, terlalu umum, terlalu panjang, malah biasa ada skema sekian kata dan seterusnya. Ikuti panduan. Latar belakang juga, kemudian rumusan, tujuan, metodologi, tim, seperti yang tadi ya. Ini cuma ringkasan saja Bapak Ibu. Ini bukan ya? Bapak Ibu sakit habis. RAB-nya sampai terakhir ini opsional ya. Cek turretin. Sekali lagi turretin itu opsional, tidak. Tapi kalau ada sebaiknya ya, saya sarankan kita cek. Oke, mungkin itu ya, agak banyak sedikit Pak. Mohon maaf Pak Moderator. Terima kasih Prof. Calvin. Kita masuk pada sesi diskusi. Mungkin jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, kita bagi beberapa tem. Yang pertama mungkin 3 orang penanya dulu. Mohon nanti menyebutkan nama, kemudian institusi, lalu pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, paling sisi kiri. Ini kebetulan ada Prof. Dirman ya, jadi Bapak Ibu jangan ragu bertanya. Ya, bisa langsung sekalian kalau ada yang kurang dari Prof. Calvin, nanti Prof. Dirman tambahkan. Satu saja, kemudian ada yang dari sisi kanan. Baik, untuk sementara 2 orang dulu. Mic-nya tidak ada lagi kok. Panitia. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Jefferson Tanesap. Saya dari Universitas Arya Satya Demuri. Kebetulan pada saat ini saya akan mengikuti penelitian fundamental. Begitu. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini terkait dengan, yang pertama terkait dengan luaran, apakah di penelitian fundamental ini hanya luarannya di Scopus Q1, Q2 atau bisa di jurnal berreputasi nasional yang terindeks Scopus, seperti itu. Yang kedua terkait dengan kapasitas tim. Artinya di sini saya memang agak sedikit kesulitan terkait dengan tim karena penelitian saya agak sedikit keluar dari bidang program studi saya. Begitu, akan tetapi di sini saya coba mensiasati tim yang saya perlukan itu dalam bentuk informan penelitian. Seperti itu. Apakah itu bisa atau tidak? Yang ketiga, karena penelitian fundamental ini saya buat dalam jangka waktu 2 tahun, apakah dalam metode penelitiannya itu kita buat apa kita uraikan hanya 1 tahun metode
penelitian atau pengumpulan datanya, atau kita uraikan sekaligus untuk 2 tahun seperti itu. Terima kasih. Cek. Baik, yang berikut dari sisi sebelah kanan. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robi Bekuliu dari Setia Putra Timur. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan terkait penggunaan tools dalam proses penulisan. Saya kebetulan pemula dalam proses ini. Kemarin saya sempat ikut lewat Zoom terkait dengan penggunaan AI. Tadi Prof juga sudah sampaikan sedikit menyangkut dengan penggunaan AI. Cuman yang menjadi pertanyaan saya ini adalah apakah dalam proses penulisan itu ketika menggunakan tools berupa AI itu tidak mempengaruhi originalitas dari tulisan itu sendiri atau bagaimana? Karena penjelasan kemarin itu juga sudah disampaikan bahwa ketika nanti apakah berpengaruh terhadap similarity-nya atau tidak, itu kemarin disampaikan bahwa ada ketika dicek itu ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Cuman yang menjadi kekhawatirannya adalah ketika penulisan itu dibantu murni oleh tools-tools yang memudahkan, justru malah akan mempengaruhi originalitas dari tulisan itu. Dan yang berikutnya, jangan sampai penulis sendiri juga malah tidak memahami apa yang ditulis karena menggunakan alat bantu tadi. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih. Yang ya 2 orang dulu. Saya ulang pertanyaannya. Masih ada kok? Oh, yang pertama dari Pak Jefferson, itu beliau usul penelitian fundamental, luaran Scopus atau maksim nasional yang di indeks oleh Scopus, itu terkait luarannya. Kemudian bagaimana dengan tim penelitiannya, karena bidang ilmunya mungkin tidak banyak di prodi home base-nya beliau. Kemudian yang ketiga terkait waktu penelitiannya sebenarnya 2 tahun. Apakah di metodenya dibuat 1 tahun atau 2 tahun? Untuk sementara itu dulu, Prof. Ya, makasih ya. Nanti Pak Prof Dirman lengkap ya. Kalau nanti dicek Pak ya, fundamental itu sekarang masih ada multi years apa? Karena sepertinya tinggal mono ya. Kecuali terapan mungkin ya, terapan yang masih ada multi. Tapi nanti kita tunggu panduan 26 ya, bersabar Pak. Nah, tadi metode luarannya dulu ya. Yang jelas. Bapak pinjamkan ibu Bapak. Klasifikasinya itu adalah bereputasi. Jadi internasional bereputasi. Scopus tentu ya. Nah, mengenai dalam negeri atau luar negeri itu tinggal publisher. Malah beberapa disarankan ya kita maksimalkan yang ada dalam negeri dibanding luar. Cuma waktunya Pak, dalam negeri itu biasanya lebih lama ya. Jadi dia klasifikasi itu adalah internasional bereputasi. Jadi bisa Scopus, bisa juga Thomson ya, bereputasi internasional Pak, maksud saya ya. Jadi tadi apakah di luar apa dalam negeri, itu tergantung keyakinan Bapak. Tapi biasanya dalam negeri itu lebih lama. Nah itu ya, jadi kita pegang kalau di Scopus berarti SJR-nya ya. Nah sekarang sekedar informasi, guru besar itu tidak diukur lagi dengan kuartalnya ya, berapa Q-nya, berapa ya.
Yang jelas SJR itu di atas 0,1 ya Pak. Cuma 0,1. Jadi mau dia Q4, mau Q3, tidak masalah. Yang jelas SJR. Ya, begitu Pak ya. Jadi bukan Q-nya lagi, tapi SJR-nya. Nah kalau di Thomson itu impact factor. Ya, ya jelas dia berreputasi internasional. Kemudian tim kalau susah di institusi kita ya cari di yang lain ya. Bisa kita minta bantuan misalnya di LIPI, BRIN dan seterusnya. Yang jelas Pak, komposisi anggota itu mendukung. Ya, komposisi itu mendukung. Apalagi kalau apa yang kita usulkan itu multidisiplin. Nah itu. Tadi yang terakhir apa lagi? Yang terakhir Prof, penggunaan tools AI. Oh, tools dari Pak ya. Ya. Namanya tools alat bantu. Jadi kenapa kita menggunakan AI? Karena keterbatasan waktu. Dulu kami ini masih rezim yang lama ya. Cari novelty untuk disertasi itu bisa sampai ratusan jurnal. Dan itu kita selesaikan 1 semester Pak. Sekarang itu bilangan menit. Gara-gara ada AI. Jadi Bapak Ibu yang mau doktoral silakan. Ini gampang sekarang doktoral ya. Dengan AI dalam bilangan menit kita bisa langsung cari novelty. Dibanding kami dulu yang masih rezim lama, itu baca jurnal itu bisa sampai ratusan. Ya, jadi AI adalah alat bantu. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, karena dia alat bantu, kita harap mempercepat kerja kita. Cuma itu ada banyak tools juga untuk men-track ya, menilai apakah tulisan ini tidak berbasis AI. Salah satu ciri khas AI itu yang dideteksi oleh alat-alat yang lain itu karena pengulangan pola. Jadi AI itu ada kata-kata yang berulang, ada strukturnya sehingga mudah dikenal. Mau tidak mau kita harus praprasedia. Begitu Pak ya, saran saya dan beberapa ahli mengatakan begitu. Keluar kita praprasedia. Memang ada software juga yang untuk kita berbayar ya untuk mempraprasedia ya, biar tidak dikenali sebagai keluaran AI, tapi itu rata-rata masih mahal. Mendingan kita ketik sendiri Pak, kita praproses sendiri. Itu pertama kita terhindar dari AI dan kedua kita paham apa yang kita ketik, apa yang kita tulis. Begitu Pak ya. Tidak susah kok, tidak lama. Jadi jangan karena instan terus kemudian satu buku kita langsung AI yang keluar semua ya. Proposal kan tidak seperti itu Pak ya. Jadi kita praprasedia. Kita tulis ulang Pak ya, kita tulis ulang. Menurut logika kita ya, jangan menurut algoritma dan logika AI. Karena itu pasti akan terdeteksi. Kira-kira seperti itu. Jadi alat-alat ini mendeteksi sebuah struktur atau sebuah naskah itu berbasis berapa persen dari AI karena AI itu ada polanya. Ada strukturnya. Nah, itu yang dilacak oleh alat itu. Jadi kita praprasedia, Pak. Ya. Kemudian kalau Inggrisnya nanti mungkin ada Grammarly dan seterusnya ya. Ya, silakan Prof. Baik, saya sedikit tambahkan bulan Prof. Kelvin ini partner saya. Kalau di teknik elektro undahan itu kami bertiga, saya
Recording in progress. Ya, ikut seminar. Nah, yang dituntut Skopus itu terapan. Terapan. Itu tidak boleh Sinta, tapi harus Skopus. Jadi untuk pemula itu cukup di Sinta 1, Sinta 2, kemudian fundamental komprehensi, seminar internasional atau ya seminar internasional. Kemudian masalah AI, kemarin saya sudah jelaskan bahwa AI itu alat bantu, sudah dijelaskan, dan memang harus sedikit di praprasa. Kemarin saya informasikan di praprasa itu ada lagi namanya Quillbot. Quillbot itu bisa mempraprasa. Dan tidak usah takut dengan AI, Bapak Ibu. Sangat membantu. Ya, jangan terlalu pesimis AI, tapi justru membantu. Dapat satu proposal. Saya langsung aplikasi, langsung dapat satu proposal. Tinggal saya rubah sedikit sudah jadi. Dan saya juga hari ini juga Bapak Ibu sudah dapat proposal nanti setelah kita demo bersama dan kita akan sama-sama mengerjakan. Begitu. Jadi dengan AI semua bisa. Hari ini yang belum bisa submit, hari ini semua peserta bisa submit dengan menggunakan ikut bimbingan ini. Hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk Prof. Calvin. Terima kasih Prof untuk sharing ilmunya. Kita akan pindah pada sesi yang berikut yang menjadi narasumber kita. Oh, Prof mau balik ya, silakan. Terima kasih Prof. Sesi yang berikut narasumbernya adalah Profesor Sudirman Syam. Beliau dari Fakultas Sains dan Terapan Undana sama dengan Prof. Calvin dari jurusan Teknik Elektro ya Prof. Jurusan Teknik Elektro, bidang ilmunya adalah kalau tidak salah ilmu mesin listrik. Beliau juga sama dengan Prof. Calvin sering memenangkan hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Saya lihat sekilas CV-nya sejak tahun 2005 kalau tidak salah itu sudah bergelut dengan penelitian dan pengabdian, start dari program Future, ya skema Future itu sampai sekarang. Ya kemudian penelitian dosen muda sampai dengan sekarang. Baik Prof, tanpa memperpanjang kata, waktu dan kesempatan diberikan. Silakan Prof. Saya sedikit ini supaya saya bisa kontrol. Bisa.